Pengumuman, mohon perhatian, sebentar lagi channel ini akan mengadakan giveaway saat mencapai 1000 subscriber, so jangan lupa share, like, comment, subscribe. Nontonnya jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Itu adalah kampus, oke. Silakan Cal untuk fasilitas dan daya tariknya. Gimana kan ada 6 gitu gerbang pintu masuknya Ada. banyak. Iya, itu tinggal masuk. Enggak sih, enggak. Jalur masuknya itu banyak gitu. Sebanyak pintu gerbangnya lah. Kebanyakan. Jadi saya pernah dibeliin nasi dadar sama teman saya gitu. Nasi dadar 8.000. Nasi sama telur dadar ya. Menunya aja sih. Jangan ambil daging, makanya ambil banyakan sayur tuh resep yang buat nasi tuh murah gitu. Jangan ambil daging ayam, ikan yang mahal bro. Gitu. Jadi kesempatan kali ini kita akan bahas suatu tempat perkuliahan lumayan terkenal PTS ini. Namanya adalah Telkom University. Tapi sebelum itu mari kita intro dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel Misal Manalam. Dan saat ini kita sedang bergabung bersama video conference with teman saya Ical. Yuk silakan untuk intro dan perkenalannya Cal. Nama lengkap dan jurusannya. Oke, halo. Jadi kenalin, saya Faizal Gifari Puanote. Mungkin biasa panggilnya Ical juga. Kebetulan saya sudah kuliah Telkom University angkatan 2019 jurusan S1 Sistem Informasi. S1 Sistem Informasi ini. So gimana nih untuk teman-teman yang mungkin tahu kalau Telkom tuh cuma sekedar warnet atau tempat internet yang ada di Praia nih, dan nggak tahu tentang Telkom University yang mendunia. So gimana nih? Silahkan jelasin itu apa sih Telkom University itu, Cal? Oke, bisa saya jelasin sedikit di sini. Kalau Telkom University itu adalah sebuah perguruan tinggi swasta PTS gitu di Indonesia. Kebetulan yang kelola itu di bawah naungan PT Telkom melalui Yayasan Pendidikan Telkom juga, makanya mungkin berhubungan juga. Nah, kebetulan Telkom ini sekarang itu punya 7 program studi sama sekitar 30-an lebih sekitar 7 fakultas, 7 fakultas sama 30 sekitar 30-an program studi. Untuk akreditasinya sendiri itu lebih dari setengahnya itu sudah A. Untuk yang B sama C ini memang karena mungkin baru-baru buat, jadi perlu waktu buat akreditasi, sama ada beberapa yang sudah akreditasi internasional. Akreditasi internasional. Nah, di Telkom ini juga tidak cuma kelas reguler adanya, dia juga punya kelas inter di beberapa program studi tertentu gitu. Kelas internasional. Gitu. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin udah bosan pakai bahasa Indonesia, pengantarnya silakan dicoba kelas internasional. Boleh bisa dicoba itu. Terus mengenai fasilitas sama daya tarik tersendiri dari Telkom University ini yang mungkin teman-teman dengar kayak tempat internet, padahal bukan ya. Sekali lagi itu bukan tempat internet, itu adalah kampus, oke. Silakan Cal untuk fasilitas dan daya tariknya. Kalau fasilitas sama daya tarik saya kira memang tidak jauh beda sama kampus lain ya, internet. Tapi Telkom itu karena ya itu tahu sendiri jadi pasti Telkom disponsori dong. Mantap ya, ada sponsornya. Jadi internetnya itu lumayan cepat lah, untuk pengalaman sejauh pengalaman saya yang nge-net gitu pakai wifi ini yang paling cepat wifi terbaik pengalaman saya. Terus Telkom ini juga fasilitasnya banyak gitu, banyak tempat makannya, banyak fasilitasnya juga bagus gitu, komputer ruangan dan segala macam juga bagus gitu. Juga dosennya itu juga memang dosen yang bagus juga gitu. Telkom juga fasilitasnya dia juga banyak lahan hijaunya. Memang nggak bisa bilang hutan juga, tapi hutan mini lah ya, hutan mini. Ya seperti itulah, taman gitu banyak. Terus kemudian Telkom ini juga punya sebuah pusat penelitian gitu buat startup gitu, sebuah unicorn kayak unicorn nih sih. Pengembangan startup gitu ada tipnya juga gitu. Startup dan unicorn ya. Teknopark gitu. Iya, buat
bibit-bibitnya bisa di situ boleh, juga, bisa boleh, dikembangkan boleh. dari situ. Jadi diberikan keleluasaan untuk mengembangkan yang namanya teknologi Iya, startup untuk ya. mengembangkan gitu. Itu kayak Gojek, kayak Telkom GoPay juga, itu yang namanya startup ya guys. bisa I kita see. buat dari situ. Nah, kebetulan untuk berkegiatan sendiri itu banyak organisasi di sana gitu. Tinggal pilih. UKM dan UMKM-nya ada ya. UKM-nya banyak. UKM-nya banyak gitu. Untuk olahraga, mau olahraga apa ada gitu. Terus kalau mau belajar budaya gitu, termasuk UKM-UKM yang daerah gitu ada gitu. Terus kalau mau riset, belajar gitu ada juga. Ada Jadi juga, lengkap ya, udah. jangan takut ada yang Lengkap, kurang gitu. atau itu, insya Allah lengkap semua Ya. di sana ya. Iya gitu. Yang bedain dia sama kampus PTS atau PTN yang lain nih? Uniknya itu namanya Telkom, tapi ndak melulu harus belajar Telkom gitu. Ya, Bisa ya. bilang gitu. Telkom tapi tidak Telkom belajar kayak komunikasi atau teknologi gitu. tidak melulu bakal belajar itu gitu. Telkom itu juga punya bisnis ada gitu. Di luar itu ya, di luar telekomunikasi, komunikasi dan komputer, jaringan segala macam itu, Telkom juga punya program studi yang bisnis gitu. Bahkan fakultasnya ada yang bisnis gitu. Terus komunikasi ada. Mau desain baju pun bisa. Ada program studi yang nampung buat itu. Desain ruangan, desain interior gitu. Terus ya seperti itulah saya kira ya. Gitu. Si Akbar tuh kemarin jurusan apa aja? Si Akbar. Ya? Akbar. Musik nggak sih? Akbar itu jurusan S1 RPL dia. Oh, RPL. Kira musik. Terus ya, sorry ya guys, breaking dikit. Iya, enggak apa-apa, biar enggak monoton ya. Oke, lanjut Bang. Yo. Udah, untuk fasilitas dan keunikannya sendiri udah dibahas tadi sama saya kira banyak sih, tapi mungkin entah saya lupa atau gimana nanti lah. Oke, ya bisa lah, nanti tanya-tanya Ical ya di Instagramnya atau langsung ke website Telkomnya langsung ya. Ya. Terus untuk cara masuknya nih, gimana sih cara masuk ke Telkom University ini? Kalau cara masuk saya kira gampang ya, kan gerbangnya ada banyak tuh. Oh iya, ada 5 kan, ada 6 gitu gerbang pintu masuknya ada. Banyak. Iya, gitu tinggal masuk. Enggak sih, enggak. Jalur masuknya itu banyak gitu. Sebanyak pintu gerbangnya lah. Nice. Kebanyakan. Jadi jalur masuk Telkom itu sudah buka dari sekitar September, Oktober mungkin sudah buka jalur pendaftaran gitu. Padahal mungkin angkatan yang baru masuk juga baru-baru belajar gitu. Langsung buka lagi. Langsung buka lagi gitu. Nah, ada beberapa jalur masuk yang bisa saya sebutin di sini itu. Untuk yang paling pertama buka itu JPA namanya, jalur potensi akademik itu dari rapot. JPA ya. Kemudian ada UTG gitu, ujian tulis kelompang. Nah, kemudian saya masuk lewat jalur situ, dapat lewat jalur situ. Nah, kemudian ada ujian seleksi mitra. Kemudian ada juga jalur beasiswa. Dan yang terakhir itu Dan yang terakhir itu jalur CBT namanya, Computer Based Test. Jadi ada 5 jalur ya, Cal ya? Iya, ada sekitar segitulah jalurnya. Belum yang Aperti, BUMN. Beda lagi itu, ada jalur banyak gitu. Ya. Banyak jalur ya buat Telkom. Jadi teman-teman cari aja langsung ya. Dan beberapa jalur itu memang menawarkan beasiswa juga gitu. Jadi nanti masuk gitu dapat beasiswa, entah beasiswanya itu full atau beasiswanya cuman separoh gitu, potong BPP-nya aja gitu. Ya seperti itulah saya kira. Jadi ada jalur terus ada beasiswa juga di sana. Jadi ada banyak beasiswa ya di sana, Cal ya? Iya, ada banyak gitu. Nah, next kita udah tahu ya jalur masuknya. Nanti teman-teman yang mau masuk Telkom langsung aja cek ya link di deskripsinya. Terus untuk biaya hidup di sana gimana ya, Cal? Kan kita bisa bilang tuh daerah Bandung ya, kayak kota besar Indonesia tuh berapa sih biaya hidup di sana? Kalau biaya hidup di Bandung sih saya kira mungkin kalau dibilang sedikit tinggi mungkin bisa, tapi memang nggak tinggi-tinggi amat sih. Cuman gimana ya?
Tapi di Telkom sendiri kalau mau sekedar mau makan aja itu mungkin dari yang 5 ribuan, sekitar 5 ribuan sampai di atas 20 ribuan itu ada. 5 ribuan tuh dapat apa aja Cal kalau boleh tahu nih? Sempat nggak sih beli nasi 5 ribu tuh? Kalau nasi 5 ribu saya kira belum ya, tapi saya pernah dibeliin nasi dadar sama teman saya gitu. Nasi 8.000. dadar 8 ribu. Nasi sama telur dadar ya? Ya, iya. Nasi sama telur Lumayan dadar sih sebenarnya, 8.000. enggak ya masih di kantong masih ya ada. masih. Gimana teman-teman lihat menunya aja sih. Jangan ambil daging, makanya ambil banyakan sayur tuh resep yang buat nasi tuh murah gitu. Jangan ambil daging ayam, ikan yang mahal bro. ya itu jadi tergantung warteg di sana. Jadi untuk makan gampang lah untuk di sana ya, biaya Ya, buat saya kira makan. kalau makan gampang. Terus biaya buat Di kosan kampus tuh maupun di luar gitu. biasa ada kosan atau asrama nggak sih di sana tuh? Ini perlu saya beritahu juga untuk teman-teman nanti kalau masuk Telkom itu tahun pertamanya itu wajib di asrama gitu. Tahun pertama kayak di UI juga sama, tahun pertama wajib di asrama. Nah, tahun pertama itu wajib di asrama. Kemudian akan bulan hidup di asrama gitu, tinggal berempat paling banyak gitu. Gimana ya ngelatih buat ada sama orang lain lagi buat bergaul sama orang lain gitu. Terus berapa sih bayarnya asrama di sana tuh berapa Ancal? Asramanya itu berapaan sih? Kalau saya kalau biaya asrama itu saya kira 4 juta lah, sekitar 4 jutaan. 4 juta setahun kan? 4 juta setahun. Lumayan murah sih. Itu nanti sudah mencakup sama sekali pas bayar sekali itu nanti pas masuknya gitu. Gitu ya. Jadi ditampung dulu ya buat teman-teman dari daerah yang susah buat cari kosan, nanti diasramakan dulu selama setahun jadinya. Jadi jangan takut ya. Nanti baru pas mau tahun kedua baru nyari kosan. Di sekitar Telkom banyak. Di range harganya juga ada gitu. Variatif banget sih harganya ya. Mungkin lebih mahal. Yang dekat sekali sama kampus ya lebih mahal mungkin ya pasti ya normal saja lah saya kira. Iya isi. Nah untuk biaya kampus udah, dan biaya hidup udah. Nah untuk biaya kuliahnya nih Cali, berapaan sih di Telkom tuh? Kan PTS tuh katanya lumayan juga sih biayanya. Ya kalau namanya PTS ya nggak bisa dipungkiri lah ya. Jujur sekali memang, harus jujur. Jujur Anda. Tapi kalau Telkom ini dia ndak sama rata gitu, setiap jurusannya itu ndak disamaratakan gitu. Jadi untuk BPP-nya itu memang bergantung pada setiap jurusan gitu, setiap program studi itu beda-beda BPP-nya. Bisa jadi prodinya saya sama prodinya Akbar itu beda. Beda biaya ya. Ya, terus mungkin untuk kelas inter juga mungkin agak sedikit lebih tinggi mungkin ya. Seperti itu saya kira. Untuk biayanya nanti teman-teman cek aja langsung di website Telkom University-nya. Ya udah lengkap pasti harga-harganya di sana. Soalnya tiap tahun juga berubah pasti untuk biayanya. Nah terus nih misalkan nanti biayanya tuh bisa dipotong juga kan katanya sama beasiswa aja. Iya bisa gitu. Jadi teman-teman yang punya gimana anunya sih buat teman-teman mungkin punya potensi terus punya potensi dan ngambil beasiswa ya silakan gitu kan. Lumayan buat gitu. Biaya makan. Coba aja siapa tahu beruntung kan, kita nggak tahu. Coba aja bantai kan. Suka duka lah ya selama di sana tuh, yang unforgettable moment tuh ada nggak sih? Kalau sukanya itu saya kira banyak lah ya. Gimana kita hidup di Bandung, merantau ya hidup di kota gitu ya, jadi perantau gitu. Terus gimana kita kenal orang banyak gitu dari berbagai macam tempat. Telkom kan banyak dia dari Aceh sampai Papua itu ada. Jadi terus kemudian sukanya juga gimana teman-teman itu bakal belajar banyak gitu. Belajar ngatur duit, belajar apa gitu. Jadi bukan belajar di kampus doang ya? Iya. Belajar kedewasaan. Iya gitu. Terus buat belajar karena fasilitasnya banyak juga bisa kita manfaatkan gitu, kayak nge-net gitu ya, sukanya kayak gitu sudah. Jadi bisa puas gitu. Iya, masalah biaya internet tuh nggak ada jadi. Apa? Masalah biaya internet gitu free lah ya. Kalau internet
kalau di kampus memang free. Cuman Di kalau kampus di luar ya, ya tetap pakai tergantung data sih kalau dong, di karena luar. wifi nggak selamanya ada di sekitar kita gitu. Ya harus punya kuota juga. Iya, iya. Terus, Persiapan. ya, Dukanya, Cal. kalau dukanya itu ya gimana ya? Dukanya itu ya apa ya? Jauh dari orang tua gitu, sedih gak sih? Iya, jauh dari orang tua Sedih gitu. dong. Tapi kalau bisa dianu ya, insya Allah bukan beban lah ya. Dikontrol lah emosinya. Ya kalau bisa dikontrol, jangan tak jadi beban gitu. Terus takutnya ntar nggak bisa bergaul gitu, itu aja sih. Introvert, takutnya ntar. itu aja temennya gitu. susah ya. Ya seperti itu saya kira. Tapi Oke. ya gimana, terpulang sama teman-teman aja sih. Semakin perlu Anda bergaul, semakin mudah kehidupannya. Ah iya gitu. Dan terus untuk ininya, Cal, untuk terakhir nih, promo untuk kampusnya nih. Kenapa sih orang-orang harus ke Telkom University ini, Cal? Oke. Kenapa? Jadi teman-teman daftar Telkom. Kenapa? Karena Telkom itu PTS nomor 1 di Indonesia. PTS nomor 1 di Indonesia, itu catat kawan-kawan. Ya menurut kementerian lagi. Terus kemudian Telkom ini fasilitasnya banyak. Teman-teman mau berkegiatan apa bisa gitu, ditampung di sana. Terus juga selain fasilitasnya banyak, juga hidup karena letaknya juga di Bandung gitu, walaupun memang bukan Bandung kota, tapi ya beridap lah, ngerasa lah hidup di Bandung gitu. Ya pastilah efek-efek Bandungnya kerasa, efek kedinginan, efek. I see. Ya seperti itu. Terus apalagi ya, Telkom ini jalurnya banyak juga, bisa dicoba gitu. Terus untuk waktu pendaftarannya lama juga kan, jadi untuk teman-teman ya. Iya, waktu pendaftarannya lama. Ya kalau yang diterima saya kira banyak juga ya lah ya. Banyak juga yang diterima, karena angkatan saya itu sekitar berapa ribuan orang gitu, banyak lah. Ribuan yang diterima. Jadinya teman-teman tuh jangan takut untuk mencoba terus gagal, coba aja dulu gitu. Coba aja dulu. Coba aja dulu ya. Jadi itu udah, Cal, ada yang mau ditambahin atau gimana? Apa ya kalau tambahin ya? Udah. Itu aja sih, coba aja ya. Misalkan ada yang mau ditanya. Gitu. Misalkan ada yang mau ditanya lagi sama Ical, langsung aja ya chat DM lah atau langsung nanti, ke webnya. Juga tambahan buat teman-teman, kalau mau nyari informasi tentang Telkom itu, selain bisa nanya sama orang-orang yang sudah Telkom kayak saya dan teman-teman yang lain, juga bisa cek di SMB Telkom, @SMB-Telkom. @SMB-Telkom. Bisa ngecek di Instagramnya, di Twitter mungkin kalau ada, terus di apa namanya, bisa ada nomornya juga. Ya, nanti kita sertakan di link di deskripsi di bawah ya. Jangan lupa teman-teman cek ya. Aja linknya di bawah. Siap. Kalau nanti ya saya taruh gitu. Siap. Kita saling membantu, makanya saya membuat podcast ini gitu. Thank you very much. Thank you very much for join with us, Cal. Misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf. Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan cek langsung di Telkom tadi. Thank you very much for watching, and don't forget to like, comment, subscribe, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.